Yo, tang tang tang, deg deg C. Selamat datang di channel Juliet C. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang aplikasi atau penerapan turunan. Nah, untuk pokok bahasannya adalah tentang gradien garis singgung. Jadi, untuk adik-adik yang ingin menguasai materi ini, silakan tonton video ini sampai habis. Langsung saja ya, mari kita mulai. Check it out. Baik, di video ini akan membahas mengenai aplikasi turunan dalam menentukan gradien garis singgung. Baiklah, untuk memahaminya, saya akan memulai dari suatu kurva berikut ya. Oke, sumbu X, sumbu Y. Nah, ini kan kita memiliki kurvanya ini. Nah, ini kurvanya fx. Oke, ada garis singgung. Nah, garis singgungnya saya anggap di sini. Ada titik yang disinggung, ini garisnya. Oke. Nah, bagaimana cara mencari gradien garis singgung? Garis singgung ini kan pasti memiliki gradien kan, kemiringan. Nah, saya sebut saja gradiennya, kemiringannya M. Nah, bagaimana cara mencari M-nya ini? Berarti pada suatu titik ya, titik ini saya anggap koordinatnya X1, Y1. Bagaimana cara mencari gradien pada suatu titik singgungnya ini? Nah, kalau kalian masih ingat definisi dari suatu turunan, turunan itu merupakan limit. Ya, definisi turunan masih ingat? Turunan merupakan limit suatu h mendekati 0 untuk fungsi fx ditambah h dikurangi fx. Kan ini definisinya ya, dibagi h. Nah, kalau kalian masih ingat di video sebelumnya, di video Pak membahas bagaimana konsep turunan, fungsi limit ini diperoleh dari apa? Ya, dari pendekatan garis singgungnya ketika h-nya menuju 0. Nah, kemiringan garis singgung ya, kemiringan garis singgungnya. Kemiringan garis singgung ini kan kita sebut dengan apa? Gradien. Sehingga untuk menentukan gradien garis singgung pada suatu titik ya, kita bisa menggunakan turunan pertama dengan rumus gradiennya adalah turunan pertama di titiknya itu. Titiknya berapa? X1. Nah, turunan pertama di X1-nya ini. Ini rumus untuk mencari gradien garis singgung. Berapa besar kemiringan pada setiap titiknya ini? Tergantung titiknya nanti. Nanti setiap titik ini akan memiliki gradien masing-masingnya. Ini misalnya ada gradien dan seterusnya. Nah, ini rumusnya. Berarti turunan itu digunakan untuk mencari gradiennya. Turunan pertama. Oke, setelah ketemu gradien, bagaimana cara mencari rumus dari garisnya ini? Ya, garis singgungnya ini. Nah, kalian ingat rumus persamaan garis singgung, persamaan garis singgung. Nah, seperti rumus yang kalian pernah dapatkan dulu ya di SMP kalau nggak salah, yaitu PGS yang melalui titik dan gradien. Nah, PGS-nya bagaimana? Y dikurangi Y1 sama dengan gradiennya M X dikurangi X1. Jadi, rumus untuk mencari apa ini namanya? Persamaan garis singgungnya menggunakan rumus seperti ini. Oke, sekali lagi Pak tekankan, untuk mencari gradien garis singgung menggunakan turunan pertamanya, untuk mencari persamaan garis singgungnya menggunakan rumus garis singgung atau persamaan garis lurus ya secara umum seperti ini. Oke, untuk memahaminya langsung saja Pak berikan contoh soal sebagai berikut. Oke. Nah, baiklah, soalnya seperti tertulis di sana bahwa diketahui kurva fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8 x tambah 5, maka PGS di titik 2,-7 adalah berapa? Nah, di sini penyelesaian. Oke. Nah, untuk langkah pertamanya kalian cari dulu turunan pertama. Oke. Fx-nya kan sudah diketahui kan, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8 x ditambah 5. Maka turunan pertamanya adalah 2x dikurangi 8. Nah, setelah itu baru cari gradien. Nah, gradien di titik berapa ini? 2,-7.
Nah, karena 2, negatif 7 sudah ada titiknya, berarti 2 ini sebagai X1, negatif 7 sebagai Y1. Langkah berikutnya, karena turunan pertama sebagai gradien, maka M-nya sama dengan F aksen dari 2, karena X-nya 2 di sini. Berarti masuk ke turunannya 2 kali 2 dikurangi 8, sama dengan negatif 4. Berarti gradiennya negatif 4. Setelah ketemu gradien, berikutnya baru cari persamaan garis singgungnya di titik yang dimaksud. Nah, rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Oke. Nah, Y dikurangi Y1 nya di sini adalah negatif 7, M nya di sini negatif 4, X dikurangi X1 nya adalah 2. Oke, dikalikan Y sama dengan negatif plus, pindah ke kanan langsung ya. Ini min 4X ditambah 8, kalikan. Negatif 7 plus 7 ya, plus 7 pindah ke kanan jadi negatif 7, sehingga Y sama dengan negatif 4X ditambah 1. Oke, ketemu persamaan garisnya seperti ini. Nah, nanti tergantung dari kebutuhan soalnya, bisa saja seperti ini, bisa saja X-nya ditaruh di ruas kiri, atau bisa diubah menjadi 4X ditambah Y sama dengan 1. Nah, tergantung dari ketentuan dari soal yang dimaksud. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke, itu mengenai persamaan garis singgung. Nah, untuk memahami bagaimana aplikasinya ini, saya akan berikan beberapa variasi soalnya. Nah, soal berikutnya seperti ini. Ada satu kurva, ditanyakan persamaan garis singgungnya di titik yang berabsis negatif 1. Nah, yang mesti kalian pahami di sini ada kata berabsis seperti ini. Oke, apa artinya? Nah, biasanya di soal nanti ada kata absis, oke, ada kata ordinat. Nah, absis ini apa artinya? Absis ini sumbu X, ordinat ini artinya sumbu Y. Nah, jadi ini yang mesti kalian pahami ketika menemukan soal-soal yang berisi absis atau ordinat. Nah, karena di sini absisnya negatif 1, ini artinya X-nya nilainya negatif 1. Nah, berikutnya baru kita ke soal. Bagaimana cara mencari PGS-nya? Langkah pertama, ketahuilah dulu apa yang mesti ada di soalnya. Minimal ada titik singgungnya, yang kedua ada gradiennya. Nah, titik singgungnya baru X-nya saja, sehingga dicari titik singgung yang lain. Nah, di sini titik singgung. Titik singgung untuk X-nya negatif 1 diperoleh Y sama dengan substitusilah ke persamaan awal. Negatif 1 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 3 kali negatif 1 dikurangi 7. Nah, sehingga ketemu Y-nya nilainya negatif 1 tambah 2 ditambah 3 ya, dikurangi 7. Berarti ketemu Y-nya adalah ini negatif 3. Sehingga ketemu koordinatnya. Koordinat dari titik singgungnya adalah negatif 1, negatif 3. Oke, itu baru koordinat titik singgungnya. Langkah berikutnya kita akan mencari gradien. Nah, gradien. Untuk mencari gradien, langkah pertama cari dulu turunan pertamanya. Y aksennya nilainya adalah 3x kuadrat ditambah yang atas ya kurvanya 4x dikurangi 3. Oke, turunan pertama dari kurva Y-nya itu. Ketemu turunan seperti ini. Nah, gradiennya di titik X1, Y1-nya. Nah, di sini X1 yang di sini Y1. Sehingga M-nya turunan pertama dari X1-nya substitusi ke turunan pertama ini. Berarti Y aksennya menjadi 3 dikalikan dengan negatif 1 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 1 dikurangi 3. Nah, setelah dihitung nilainya ini, berarti M-nya sama dengan 3, yang ini negatif 4, yang ini negatif 3. Berarti M-nya sama dengan negatif 4. Oke, gradiennya sudah ketemu, titik singgungnya sudah ada. Berarti langkah ketiga, oke, adalah PGS. Bersama garis singgungnya, Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Y dikurangi Y1 nya adalah negatif 3, M
negatif 4, X dikurangi X1 nya negatif 1. Oke, Y tambah 3 sama dengan negatif 4, X negatif 4 dikali ke dalam. Sehingga Y sama dengan negatif 4X dikurangi 4 dikurangi 3. Y sama dengan negatif 4X dikurangi 7. Oke, jadi persamaan garis singgungnya seperti ini. Nah, soal berikutnya diketahui kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Tentukan PGS kurva Y yang tegak lurus X tambah 3Y sama dengan 9. Jadi di sini persamaan garis singgungnya ada hubungannya dengan garis yang lain. Oke, garis singgungnya itu ada hubungannya dengan garis yang lain. Jadi yang mesti kalian ingat nanti adalah tentang garis sejajar ya. Mungkin kalian masih ingat nih, garis sejajar dan garis tegak lurus. Sejajar itu bagaimana? Garis yang seperti ini. Nah, bagaimana hubungannya? Ketika garis sejajar, maka gradiennya pasti sama, atau M1 sama dengan M2. Nah, yang kedua, ketika garisnya tegak lurus, nah itu artinya garisnya seperti ini. Oke. Nah, tegak lurus, maka itu artinya M1 dikalikan M2 nilainya negatif 1. Oke. Ingat hubungan dari dua garis ini mengenai gradiennya. Nah, kita kembali ke soalnya. Karena di sini diketahui garis yang tegak lurus ya, garis singgung yang tegak lurus, maka cari dulu gradiennya. Oke, gradiennya mana? Gradien garis. Gradien garis. Nah, garis lurusnya itu. Nah, saya simbolkan M2. Berarti garisnya di sini kan X tambah 3Y sama dengan 9. Masih ingat cara mencari gradien? Ya. Nyatakan sebagai Y sama dengan, nyatakan sebagai Y sama dengan MX ditambah C. Jadi nanti gradiennya adalah di depan variabel X itu adalah gradien. Jadi kamu ubah persamaan garisnya ini menjadi 3Y sama dengan pindah X nya negatif X tambah 9 ketemunya Y. Oke, dibagi 3 semua, negatif 1/3X ditambah 9 dibagi 3, 3. Jadi yang di depan variabel X adalah negatif 1/3. Jadi ketemu M2 nya sama dengan negatif 1/3. Nah, setelah ketemu M2, langkah berikutnya bisa dicari M1 nya karena ada hubungannya. Ya, gradien garis singgung. Gradien garis singgung. Di sini saya misalkan gradien garis singgungnya adalah M1. Nah, karena tegak lurus, di sini ada kata keterangan tegak lurus. Saya sebut seperti itu. Maka hubungannya nanti apa? M1 dikali M2 nilainya negatif 1. Nah, M2 nya diketahui negatif 1/3 sama dengan negatif 1. Oke, dengan cara kali silang, M1 sama dengan negatif 1 dikali negatif 3/1. Nah, M1 nya ketemu berapa? 3. Sudah? Nah, berikutnya baru dicari koordinat titik singgung. Nah, untuk mencari koordinat titik singgung, kita cari hubungan antara gradien, yaitu dengan turunan pertama. Turunan pertamanya berapa? 4X dikurangi 5. Nah, dengan konsep bahwa turunan pertama itu merupakan gradien, maka nilai dari aksen nilai berapa? 3. Dari mana dapat 3? Ini. Dari bentuknya ini. Sehingga bisa disubstitusi 3 sama dengan 4X dikurangi 5. Sehingga diperoleh 4X sama dengan 8. X-nya nilainya 2. Setelah ketemu X, langkah berikutnya mencari apa? Y-nya. Nah, diperoleh untuk Y-nya kan bentuknya Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. X-nya ketemu 2, Y sama dengan 2 kali 2 kuadrat, 5 kali 2 ditambah 4. Berarti 8 kurang 10 ditambah 4 sama dengan 2. Sehingga koordinat titik singgungnya adalah X-nya 2, Y-nya juga 2. Sehingga yang terakhir, karena titik singgungnya sudah ada, PGS-nya dengan gradiennya adalah 3 dan titiknya adalah berapa itu? 2,2.
Rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, substitusi Y dikurangi 2 sama dengan 3 X dikurangi 2. Y sama dengan 3X dikurang 6 pindah plus 2. Y sama dengan 3X dikurangi 4. Nah, jadi itulah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan penerapan dari turunan yang berkaitan dengan gradian garis singgung. Mudah-mudahan kalian bisa memahami.